Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang sasis yang sedang booming atau yang sedang naik daun, yaitu SFM. Jadi di regulasi-regulasi STB saat ini, SFM sudah mulai menggunakan 3 pasang lagi. Entah itu STB Bro, STB O. Sekarang semuanya SFM menggunakan 3 pasang. Nah, untuk kali ini gue akan ngasih tips ya, gimana caranya bikin derajat untuk mengatasi IC. Entah itu derajat di depan atau di belakang. Belakang juga ada derajatnya loh. Ayo langsung kita cek aja. Nah, langsung aja ya kita bikin derajat roller untuk SFM. Biasanya SFM itu tergantung track ya teman-teman, karena biasanya beda track, beda settingan untuk mobil kita semua. Apalagi SFM tuh musuh terbesarnya kalau menurut gue pribadi itu IC ya. IC menurut gue pribadi. Makanya kita penting banget menggunakan derajat roller. Jadi kalau misal derajat rollernya itu yang bagian kanan, itu biasanya sendernya sender kanan ban gua. Nanti ban gua bahas di lain video ya. Ini kita bahas derajat roller dulu. Jadi derajat roller kanan biasanya gue bikin bener-bener nukik seperti ini nih. Gue taruh di bagian lubang dalam. Nah, lubang dalam ini ya. Lubang dalam. Nah, yang sebelah kiri gue taruh di bagian dalam juga, lubang roller dalam. Tapi yang ini nggak derajat. Teman-teman bisa lihat semua ya kan. Nah, beda kan di bagian kanan dan kirinya. Ini buat ngatasin IC yang ada di sebelah kanan. Jadi kalau IC misal dari kanan langsung ke kiri mobil, nah biasanya derajatnya di sebelah kanan. Terus bannya sender kanan. Kalau gua, nah ini biasanya kalau udah sender kanan begini, terus derajatnya udah rebah seperti ini ya kan, udah nukik, kalau bahasanya anak STB itu nukik, tapi masih kelontang di IC, biasanya gue ngakalin derajat di bagian belakang. Jadi kan nih di bagian belakang ini kan roller atas dan roller bawah itu gak sejajar ya, beda nih. Nah, gimana caranya kita bikin sejajar nih teman-teman? Caranya yaitu pakai baut bengkok. Fungsinya apa? Pada saat ketemu IC atau nabrak IC, itu roller karet yang di bawah ini itu nabrak dinding track, jadi lebih belet ya bahasanya, atau lebih ngerem ya. Di bagian ini nih. Ini misal dinding IC ya, dinabrak dinding IC kan kena ini. Nah, gini kan. Nah, jadi gimana caranya kita bikin supaya si roller atas sama bawah ini, biarpun ukurannya beda atau lubangnya itu berbeda, itu bisa rata teman-teman. Nih, saya kasih tahu ya caranya ya. Kita buka dulu pertama. Oke, kita buka dulu. Setelah itu teman-teman harus punya tang, yang paling penting. Tang. Dan ini nih teman-teman. Biasanya kita pakai buat ngecek shaft.
shaft itu lurus atau enggak. Nah ini juga bisa digunakan untuk kita bengkokin baut ini teman-teman. Jadi gini ya, ini ujung apa namanya bautnya kita masukin ke sini, kan ada lubangnya nih, kita masukin begini, habis itu kita tarik pakai tang teman-teman. Nah ini rada dikatasin sedikit set, biar nggak bautnya, biar nggak patah. Biasanya kan kalau kita tabrakan baut, kita pakai baut bengkok, biasanya tuh bautnya itu sering patah di dalam. Nah itu karena itu, jadi pas posisi apa nekuk bautnya itu nggak bener, jadi kita kasih space ya nih teman. Nah, teman-teman bisa lihat kan, kasih space, nah, terus kita bengkokin deh. Nah tuh kita bengkok kan, nih teman-teman bisa lihat nih, masih belum ngezoom nih, mana ya. Nah, posisi bautnya jadi kayak gini, mereng ya kan, atas sama bawah nggak sama. Nah nanti kita pasang nih, habis ini kita pasang lagi nih, pasang. Ini mungkin rada sulit ya untuk teman-teman yang baru pertama kali masang baut bengkok, karena kan posisi bautnya kan mereng nih, jadi masukinnya harus perlu hati-hati. Kalau enggak, ini kan si akar SFM ini kan lentur ya, ringkih kalau menurut saya tuh, yang bikinan sekarang tuh. Bikinan sekarang tuh lebih ringkih, jadi ya itu tadi, gampang patah. Nah ini dia teman-teman. Jadi nih, nah posisinya kan rada begini nih, rada naik begini nih, otomatis tuh, jadi posisi karetnya itu lebih menyentuh ke dinding track. Nah ini bisa buat ngatasin IC ini, untuk apa namanya, teman-teman yang era STB Pro dulu mungkin udah paham ya nih, baut dibengkok-bengkokin di bagian belakang nih kan. Tuh, mungkin udah pada tahu nih. Oke tuh ya kan, jadi ini nanti karetnya lebih cepat menyentuh track. Cuman konsekuennya adalah karena si karet ini lebih cepat menyentuh dinding track, kemungkinan mobil teman-teman bisa bakal lebih belet daripada sebelumnya ya, daripada yang seperti ini nih, settingan seperti ini nih. Nah ini kan jauh nih dia, beda sama yang sebelah sini yang kita udah bengkokin ini. Nah ini kan lebih dekat, lebih dekat menyentuh dinding track gitu teman-teman. Nah ini kalau udah IC begini nih, berarti waduh, udah pusing tuh berarti IC nya ya. Kalau kata anak STB, IC nya belipet ya kan, habis dibuang ke kanan ke kiri lagi ya kan. Was, ya kayak gini solusinya teman-teman. Oke situ. Jadi kalau misal kurang masuk lagi, bisa kita tekuk lagi biar benar-benar rata ini, roller atas dan roller bawahnya itu benar-benar menyentuh. Tapi ya itu konsekuensinya adalah mobil kita jadi tambah belet gitu loh, daripada settingan yang seperti ini. Kalau settingan seperti ini memang gesit, cuman ya itu tadi, tergantung track, semua tergantung track. Jadi kanannya udah derajat nih, belakangnya derajatnya ke atas, dibikin kayak sayap gitu teman, bisa lihat kan, bikin kayak sayap tuh. Oke, nah udah dulu ya, ini video dari saya untuk tutorial
caranya derajat roller untuk mengatasi IC. Jadi nggak perlu lagi tuh si sasis dibakar-bakar ya kan, cukup bautnya aja yang kita bengkokin. Oke, sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya.